kami perlu jawaban dari pihak Bapak resmi ini tidak ada. Kalau ada hal-hal yang menjadi poin pertanyaan kami di poin pertama itu 4 poin. Yang pertama, apa pentingnya kegiatan itu dilaksanakan di luar Kabupaten Bandung khususnya dan di luar Provinsi Jawa Barat umumnya, karena ini kami dengar kabar dilakukan diadakan di Provinsi Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada kekhawatiran pemerintah tentang maraknya COVID-19. Kalau sampai berbondong-bondong orang dari sini dibawa sampai 200 orang ke sana, bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung berani menjamin, menggaransi semuanya ini akan pulang tanpa membawa virus? Ini yang kami ingin garansi dari pihak Bapak. Kalau perlu kita harus melihat siapa-siapa yang berangkat tadi. Kami perlu tahu tentang seperti kita juga diberikan itu Pak. Ya, nanti juga kita perlu ada tesnya. Kita sudah divaksin semua Pak. Kita juga perlu tahu mereka semua terbebas enggak dari COVID yang berangkat khususnya. Karena kita tahu ini corona sangat bahaya. Itu yang kedua, yang apakah bisa dijamin semua yang berangkat itu tidak pulang membawa malapetaka ke sini. Kita juga warga Kabupaten Bandung, Pak. Saya resmi KTP Desa Kabupaten Bandung. Kita takut nih kalau sampai terjadi hal-hal yang membuat Kabupaten Bandung menjadi merana. Ini nantinya di level paling akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih manfaatnya seluruh orang-orang yang berangkat tadi yang kami ketahui sebagai pejabat publik, minimal setingkat kepala desa? Manfaatnya ke sana itu yang mereka dapatkan khususnya. Dan umumnya masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah menggelontorkan anggaran itu dari anggaran pendapatan daerah, itu manfaatnya apa untuk masyarakat dan untuk pemerintah khususnya. Yang keempat, mereka berangkat seluruhnya ini Pak adalah pejabat-pejabat yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di kabupaten setingkat kepala desa. Kalau mereka berangkat semua, bagaimana pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat yang sudah mempercayakan mereka sebagai kepala desa per 3 hari itu? Itu mungkin di poin pertama Pak. Kalau memang mau kami lanjut lagi atau mau dijawab situ dulu? Silakan saja. Lanjut lagi. Oke. Poin kedua, itu terkait pemakaian dana BIMPEK. Ini ada 270 kepala desa dari lebih kurangnya. Yang mau kami pertanyakan di poin itu, ya, berapa sih sebenarnya real angka yang dikeluarkan melalui ADPD Perimba tambahan tersebut? Karena kami mendapat kabar 94 juta plus. Ada kepala desa yang nanti mungkin kami bisa sampaikan kalau ini sudah masuk karena hukum untuk pertanggungjawabannya, mengaku mengeluarkan lagi anggaran besarnya mungkin di bawah 9 juta. Tapi itu dananya dikeluarkan lagi dari 94. Artinya kami berpikiran ini sudah hampir 100 juta biaya yang dipakai. Kalau benar itu ada, kami minta kepastiannya. Kalau tidak, kami akan coba cross check lagi kepada pihak terkait. Yang penting kita mendapat paparan dari sini. Bagaimana kebenarannya? Yang ketiga, poin ketiga, itu poin kedua. Mungkin untuk paparannya ini kan sudah bisa dipaparan tertulis ya Pak. Di poin ketiga, ini ada pihak yang melaksanakan BIMPEK yang kami duga kuat itu menjadi pihak ketiga atau sering disebut dengan event organizer. Kalau benar ini ada IO yang melaksanakan, karena kami dengar kabar secara informasinya ini ada Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat, Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkantor di sini disebutkan di Jalan Dr. Junjunan Kota Bandung, bukan Kabupaten Bandung. Di sini kami mencurigai ya, ada hal yang perlu harus kami tanyakan, karena kami selaku lembaga swadaya masyarakat kami juga punya yang namanya izin Kemenkumham. Kami diharuskan untuk menyampaikan izin kami itu ada dari Kemenkumham. Nah yang kami mau tanyakan, ini lembaga ini ada nggak izinnya? Satu. Yang kedua, bagaimana sih penunjukan lembaga ini menjadi lembaga yang dipercaya oleh DPMD Kabupaten Bandung sebagai pelaksana kegiatan, sementara dia berdomisili atau berkantor di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung? Apa tidak ada lagi asosiasi serupa yang domisilinya di Kabupaten Bandung yang kredibilitasnya dianggap layak untuk melaksanakan event seperti ini? Kalau tidak ada lagi, berarti kami menganggap Kabupaten Bandung ini sangat rentan. Kita perlu mengadakan di sini beberapa kali seminar untuk mencari figur-figur yang bisa. Karena kami tahu Kabupaten Bandung ini luas. Banyak lembaga-lembaga, bahkan LSM-LSM yang tercipta di Kabupaten Bandung. Kenapa tidak itu yang dipilih? Kenapa justru asosiasi yang berkantor di Kota Bandung yang dipilih?
Kami tahu banyak rekan-rekan LSM di sini yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk diarahkan kemanapun. Karena mereka ini orang-orang yang capable, kita tahu. Kita banyak tahu rekan-rekan di sini. Karena kami juga sebenarnya banyak bermain di daerah Kabupaten Bandung. Nah, ini sudah mulai dari dulu banyak orang-orang yang kompetensinya tidak diragukan lagi. Jangankan untuk membuat IO yang seperti ini mah event organisasi yang kecil. Bahkan skala nasional pun sekali tersebut saya rasa orang-orang di sini banyak yang sanggup. Nah, kenapa harus ini yang dipilih? Apa sih kelebihan mereka satu? Yang kedua, dalam tanda kutip, apa sih kontribusinya untuk Kabupaten Bandung? Yang ini, dan kita minta detailnya nanti. Pola perekrutmennya bagaimana? Ya? Kenapa harus dipilih itu? Ini di sini tidak ada dalam bukti draft yang kami terima. Tidak, ini rundown Pak, susunan acara. Tidak menyertakan nilai-nilai anggaran dananya. Kami juga ini berusaha untuk menyembunyikan berapa sebenarnya anggaran-anggaran yang mereka keluarkan untuk katakan penginapan atau kegiatan transportasi. Karena kami ingin melakukan cross-check. Benar tidak? Misalnya dia hotel 1 hari di sana untuk karena kami dengar satu hotel malah kadang-kadang 1 kamar Pak. Itu bukan 1 kepala desa. Bisa 2, bisa 4 kadang-kadang di situ. Nah ada di sini perbedaan kepada orang-orang ini yang 270 ini mungkin. Ini ada yang kadang 1 kamar itu 3 orang, 2 orang, 4 orang. Nah kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak 1 orang 1 kamar? Plus fasilitas-fasilitasnya gitu. Ini kami punya foto rekamannya juga, videonya. Ada beberapa kepala desa yang 1 kamar pun mereka 4 orang. Ya kan? 4 orang. Nah itu kenapa harus seperti itu? Nah kita perlu tahu ini bagaimana sih sebenarnya cara mereka membuatkan detail anggarannya gitu. Itu tentang masalah asosiasi yang ditunjuk oleh Kabupaten Bandung. Yang keempat ini tentang masalah pengadaan motor merek NMAX. Di sini kita mau nanya, ada dealer yang ditetapkan sama Pak di Kota Bandung juga. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana sih pola mekanisme penunjukan kepada dealer ini dilakukan oleh pihak Kabupaten Bandung? Apa tidak ada lagi dealer di sini yang mumpuni untuk membuat pengadaan ini? Nah sekarang yang menjadi tambahan pertanyaan, dana yang dimasukkan kami dengar kabar untuk 1 motor kita ada bukti kita Cina 33.700.000, 40 ya 50, 33.700.000 lah kiranya. Ini informasi yang kami terima sudah masuk, dana ini sudah langsung dipotong per desa. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, motornya semua sudah masuk belum? Informasinya kami dengar tidak semua belum masuk Pak. Kalau belum masuk semua, apakah ini bukan menjadi prestasi bagi pihak dealer? Kalau sampai dia hanya memasukkan misalnya 200, yang 70 lagi belum, kami bisa buktikan nanti di mana-mana desa-desa yang belum menerima ini kendaraan. Itu satu ya tentang masalah dealernya. Kami mendapat keterangan dari pihak leasing tertentu. Kalau ada pembayaran dilakukan untuk kendaraan cash, maka akan ada yang namanya cashback. Nah ini ke siapa ini cashbacknya diberikan? Apakah ada cashback itu? Kalau nggak ada berarti dealer ini kami pertanyakan. Bagaimana sebenarnya dia memandang pemerintah Kabupaten Bandung? Karena jangankan sekelas pemerintah, Pak, sekelas warga biasa pun kita kalau bayar cash, ada cashback. Kalau sampai pemerintah yang tentunya notabene ini kendaraan mau dipakai untuk operasional pemerintah dalam kurung kepala desa dan jajaran desa, tidak ada sama sekali kebijakan atau kebijaksanaan dari pihak leasing, maka kami mempertanyakan bagaimana sebenarnya leasing ini memperhatikan pola bisnis dia. Ini harus jelas Pak, cashbacknya kemana? Karena biasanya kalau nggak 2 bulan potongan cicilan, itu ada dana yang cash dikasih. Itu informasi yang kita terima tentang masalah dealer ini. Nah, kenapa harus motor NMAX? Apakah ada kelebihan khusus dari NMAX? Kenapa nggak PCX? Kenapa nggak Beat atau Vario? Dan yang lebih ekstrim lagi, kalau memang ini motor 33 juta, yang tentunya kegunaannya pun kita ragukan maksimalitasnya, kenapa tidak mobil saja? Mobil dengan angka segitu, kita mungkin kalau dikasih sebagai pihak ketiga untuk penyedia, kami bisa siapkan minimal kol buntung yang second Pak, harga segitu. Kami sudah punya untung ya.
Ada harga 25 juta per buntung yang tahun-tahun 95, 96, ya tahun 2000 lah. Dan bisa nggak kena hujan, Pak. Yang penting dia tidak kena hujan. Ya, daripada pakai motor. Nah, ini yang menjadi kenapa kebijakan siapa sih ini yang bikin NMAX? Kenapa harus motor NMAX? Dan kenapa mereknya harus NMAX gitu? Tidak ada merek lain itu yang lebih murah. Kalau Beat mungkin sekitar 12 sekian, 12 juta sekian. Ada bisa satu NMAX tadi bisa 2 motor yang didapatkan dari situ. Banyak keuntungan-keuntungan tertentu. Karena kami dengar kemarin juga waktu pengadaan beberapa kasus BNPT ya, ini nanti ini dalam tanda kutip ya, belum kita buka. Ada satu perusahaan yang menyiapkan kendaraan jenisnya bukan satu, Pak, bermacam-macam ya, ada NMAX, ada Beat, ada ini, ada Vario. Nah, disesuaikan dengan kepentingan di lokasi tersebut. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ada informasi, Pak, ini di poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di poin ke-7 pertanyaan kita di pasal yang keempat. Ada salah seorang tim sukses dari Bapak kita, Bupati dan Wakil Bupati. Untuk namanya nanti bisa kita buka tapi bukan di sini, Pak. Yang mendapat keuntungan katanya dari permasalahan pengadaan NMAX ini. Apakah orang pihak Bapak selaku Kepala Dinas yang kita hormati tahu nggak informasi ini? Itu mungkin yang pertanyaan nanti yang perlu ini. Dan ada pengadaan stiker bedas sampai harganya 750.000. Kita benar-benar bingung ya. Kalau bikin stiker 750.000 itu harga DP motor, Pak. Nah, itu mungkin yang menjadi poin-poin pertanyaan umum kita. Sampai di sini mungkin kami sangat mengharapkan pembicaraan provinsi kita ini nantinya bisa kami jadikan menjadi kami harap yang memberikan jawaban kepada kami dengan segala hormat dapat dipertanggungjawabkan untuk kita bawa ke ranah lebih lanjut. Kami mengharapkan jawaban formil karena itu jawabannya mohon maaf, Pak, akan kami rekam untuk menjadi bahan kami nantinya ke depan. Terima kasih.